Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Hendrawan. Saya di sini akan memaparkan topik yang saya pilih mengenai perlukah kebijakan larangan mudik diberlakukan. Menurut sudut pandang saya yang saya peroleh atau data-data, menurut pemerintah sudah resmi menerbitkan aturan soal peniadaan mudik dan pembatasan mobilitas orang selama Lebaran 2021. Siapapun pihak yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi mulai dari denda, sanksi sosial, hingga kurungan dan atau pidana. Larangan mudik saat Hari Raya Idul Fitri sudah 2 kali dilakukan oleh pemerintah karena situasi pandemi COVID-19. Alasan dilarangnya mudik Lebaran 2021 karena masih tingginya angka penularan corona. Kebijakan yang muncul pro dan kontra, efektivitasnya pun dipertanyakan. Apakah ini menjadi salah satu juru sabuh menekan laju penularan COVID-19? Bagaimana daerah-daerah menyikapi aturan larangan mudik ini? Sudah lebih dari 1 tahun virus COVID-19 menyebar di seluruh Indonesia dan merenggut banyak korban jiwa. Beragam kebijakan telah diberlakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat mencegah penyebaran virus ini, termasuk diresmikannya kebijakan baru yakni larangan mudik, di mana dalam pelaksanaannya tidak memperbolehkan seluruh transportasi beroperasi mulai dari tanggal 22 April sampai 24 Mei 2021. Berbeda dengan implementasi larangan mudik tahun lalu, pemerintah kini lebih tegas dalam mencegah mobilitas masyarakat dengan mengawasi titik-titik yang dinilai ramai dilalui oleh pemudik. Bahkan diterapkan pula sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar kebijakan ini, seperti memerintahkan kendaraan yang hendak mudik untuk putar balik atau kembali ke daerah asal maupun sanksi lain sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Awalnya, Menteri Perhubungan sempat menyatakan bahwa pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran di tahun ini. Namun, pemerintah kemudian mengganti kebijakan ini dengan melarang masyarakat yang ingin pulang kampung dengan alasan khawatir jika mobilitas masyarakat tersebut dapat meningkatkan kembali kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan inkonsistensinya dalam menetapkan kebijakan larangan mudik. Menurut beberapa masyarakat, inkonsistensi pemerintah juga menjadi penyebab mengapa kepatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan ini tidak bisa dijamin. Bahkan ada kemungkinan masyarakat justru menyepelekan kebijakan yang sudah diresmikan tersebut. Jika berkaca dari penerapan kebijakan serupa di tahun lalu, penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia setelah diterapkannya larangan mudik terletak pada implementasinya yang kurang menerapkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kasus sehingga pada akhirnya dapat segera ditangani. Artinya kebijakan ini bisa disebut tidak efektif setelah mengalami ketidakberhasilan dalam mencapai indikator pengendalian pada tahun lalu. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di sisi lain, pihak kontra tidak menyetujui kebijakan ini dikarenakan mulai meredanya pandemi di Indonesia. Angka kasus COVID-19 di Indonesia yang sudah mulai menurun apabila dibandingkan dengan sebelumnya menjadi alasan argumen mereka sekaligus menjadi bukti bahwa vaksin sudah cukup sukses dilaksanakan sehingga tidak perlu diberlakukan kebijakan seperti ini lagi. Di samping itu, kebijakan ini cukup kontradiktif ketika disejajarkan dengan keputusan pemerintah yang mulai membuka destinasi wisata dalam skala nasional. Persoalan lain yang timbul setelah ditetapkannya hari-hari di mana masyarakat tidak boleh mudik ialah banyak masyarakat yang mencuri start dengan mudik sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Tidak efektifnya kebijakan ini pun mulai terlihat. Mobilitas dan interaksi masyarakat yang sebenarnya ingin dibatasi oleh pemerintah pada akhirnya tetap saja terjadi.
Menilik kebijakan serupa di tahun lalu, ketidakberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurang optimalnya implementasi dari pemerintah saja, tetapi juga perilaku dari masyarakat Indonesia. Kebanyakan dari mereka cenderung tak acuh dengan pandemi yang sedang berlangsung. Salah satu contoh yang paling sederhana ialah banyak masyarakat yang kini tidak menggunakan masker saat bepergian, dan mereka seakan tidak takut dengan bahaya yang akan ditimbulkan dari sikap mereka itu. Selain itu, banyak pula kita jumpai remaja yang sering nongkrong bersama dengan temannya tetap tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Perilaku masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan inilah yang juga menjadi permasalahan. Padahal peran masyarakat begitu besar dalam mempercepat berakhirnya pandemi yang sedang berlangsung. Demi memutus rantai penularan, kedisiplinan semua pihak dan dalam menjalankan aktivitas menggunakan protokol kesehatan sangat-sangat dibutuhkan. Perilaku masyarakat turut menjadi penentu penanganan pandemi tergolong berhasil atau tidak. Usai pemerintah meresmikan kebijakan larangan mudik pada tahun 2021 ini, muncul beragam respon dari masyarakat, mulai dari pihak kontra yang mengapresiasi diberlakukannya kebijakan ini, hingga pihak kontra yang mempermasalahkan kontradiksi kebijakan larangan mudik dengan kebijakan pemerintah yang lain. Reaksi masyarakat ini hendaknya menjadi evaluasi bagi mereka. Berbagai upaya harus dilakukan demi meyakinkan masyarakat, khususnya bagi pihak yang kontra. Pemerintah juga bisa berkaca dari kebijakan serupa yang pernah diterapkan pada tahun lalu, sehingga setidaknya kebijakan ini menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif, demokratis, dan dialogis dengan masyarakat supaya mereka tidak lebih bergerak untuk ikut berpartisipasi mengoptimalkan kebijakan larangan mudik ini. Tidak terhenti sampai di situ, kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan upaya pemerintah ini. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengucapan kata yang kurang jelas karena bahasa saya yang medok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.